yang saya lihat wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Pasti semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh diangkat tangannya, boleh berikan tepuk tangan. Kayaknya saya pertama kali melayani di gedung ini. Ya, Tuhan kasih gedung yang semakin besar. Artinya Tuhan mau supaya GBI Kalijati mengalami penuaian jiwa yang semakin banyak. Amin. Saudara, saya bersyukur kalau di dalam usia saya menginjak 78 tahun, Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya untuk share firman Tuhan. Tentu saya berterima kasih untuk kepala setempat yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya adalah salah seorang wakil gembala pusat, wakil gembala pembina. Jadi saya mewakili juga untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk jemaat-jemaat yang ada di GBI Kalijati. Biarlah di tahun yang baru ini saudara semakin diberkati, keluarga saudara semakin berbahagia, saudara diberikan kesehatan, kekuatan yang supranatural. Apapun yang dilakukan dibuat selalu berhasil. Tahun 2024 lebih baik daripada tahun 2023. Saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat yang ke-14. Iya, kita akan baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Kemuliaan Allah dan manusia di bumi dan manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, waktu saya memasuki area ini, kayaknya dari tempat yang lama ini lebih jauh ya dari jalan raya. Kemudian turun hujan, jadi saya pikir ibadah jemaatnya nggak ada. Tapi ternyata jemaat-jemaat yang ada di Jati adalah jemaat-jemaat yang rindu ketemu sama Tuhan. Hingga saudara, meskipun tempat agak jauh ya, apalagi sebagian saudara naik motor sampai hujan-hujanan, tetapi saya percaya kedatangan saudara diperhitungkan sama Tuhan. Nah saudara, ayat ini sebetulnya ayat yang kita pakai pada saat hari Natal, betul ya Pak Henry ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ayat ini berkesan kepada saya karena sejak usia 5 tahun saya udah masuk sekolah minggu. Dan zaman saya waktu itu setiap Natal kami adakan sandiwara Natal yang namanya tablo. Tablo ini pertunjukannya nggak pernah berubah. Dimulai dengan lagu Malam Kudus yang biasanya ada 3 bait. Di panggung sudah ada palungan tempat makanan binatang. Udah ada boneka yang mewakili bayi Yesus. Kemudian ada Maria dan Yusuf. Tidak lama kemudian masuklah 3 gembala, masuklah 3 orang majus, ditutup dengan 2 malaikat. Setiap tahun saudara, pertunjukannya sama, tablo Natal. Dan setiap tahun saya senang sekali menjadikan bagian dalam pertunjukan ini. Pertunjukannya gak rubah-rubah saudara, tapi rasanya senang sekali waktu jadi anak sekolah minggu. Dan saya biasanya dikasih kepercayaan jadi gembala. Kenapa jadi gembala? Kayaknya guru sekolah minggu tahu yang namanya Joni Rumanto ini orang miskin. Ya dari bajunya udah kelihatan lah ya. Zaman saya lagi kecil, kita punya baju katanya ada pangkatnya. Karena suka sobek di pundak.
jadi sering dijahit. Jadi lama-lama lengannya ini tambah naik. Awal-awalnya bukan dijahit, pakai peniti disambung. Jadi guru sekolah minggu melihat bahwa gembala itu mewakili orang-orang miskin. Ya. Jadi nggak salah kalau namanya jadi Lumanto jadi gembala setiap tahun. Nah saudara, tentu saja sebagai gembala saya suka perhatikan enaknya jadi orang Majus. Orang Majus pakai pakaiannya juga lebih bagus, ya. Jalannya juga harus lebih tegak. Dan kalau bersujud nggak seperti gembala harus bersujud sampai wajahnya menyentuh lantai. Kalau orang Majus jalannya gagah, kemudian juga mereka bawa hadiah untuk bayi Yesus. Jadi saudara, untuk berapa kali saya jadi gembala, saya juga pengen jadi orang Majus. Rupanya guru sekolah minggu ini melihat saya rajin sekolah minggu, jadi akhirnya dipercaya jadi orang Majus. Saudara, baik gembala baik orang Majus datang sama-sama bersujud meskipun beda. Gembala harus wajahnya sangat menyentuh lantai. Jadi saya melihat yang nggak bersujud itu Yusuf, ya. Yusuf selalu berdiri. Jadi udah berapa kali saya jadi orang Majus, kapan dia bisa jadi Yusuf? Rupanya guru sekolah minggu lihat ini namanya jadi Lumanto rajin ke gereja, jadi dikasih kepercayaan jadi Yusuf. Saudara, setelah saya jadi Yusuf, saya nggak pernah berdoa lagi minta jadi Maria, apalagi jadi malaikat, karena biasanya peranannya itu para wanita. Waktu saya kecil, saya mainkan sandiwara Natal ini nggak ngerti, saudara. Waktu itu Lukas 2 ayat 14 ini disampaikan kepada para gembala, ya. Jadi hanya para gembala yang mendengar kabar kelahiran Yesus secara langsung dari para malaikat. Pada saat malam mereka sedang mengembalakan domba-domba, tiba-tiba langit terbuka, ada ribuan mungkin raksaan malaikat yang menyampaikan kabar kesukaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Saudara, dalam ayat ini berbicara adalah ayat yang dibutuhkan manusia. Kita tahu bahwa manusia satu kali pasti akan mati. Yang mengerti katakan amin. Yang enggak amin juga pasti mati. Ibrani 9 ayat 27, manusia satu kali pasti akan mati. Kemudian mereka dihakimi. Penghakiman berbicara, orang benar akan masuk surga, orang berdosa akan masuk ke dalam neraka. Roma 3:23, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena telah jatuh di dalam dosa. Roma 6:23 katakan upah dosa adalah maut, mati. Setiap orang berdosa mati akan masuk ke dalam neraka. Siapa di antara saudara yang hadir di tempat ini yang enggak pernah melakukan dosa? Angkat tangan. Di tempat lain ada juga yang angkat tangan. Kayaknya ngantuk. Kayaknya enggak dengar pertanyaannya. Yang didengar adalah angkat tangan, ya angkat tangan. Semua kita pernah melakukan dosa, dan upah dosa adalah maut, masuk ke dalam neraka, dan tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini mau masuk ke dalam neraka. Semuanya pasti ingin masuk ke dalam surga. Amin. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Ada juga yang angkat tangannya. Takut kejebak semua pertanyaan pembicara. Semua pasti mau masuk ke surga. Amin. Tadi angkat tangannya kurang cepat. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Sekarang. Nah, sekarang saudara bingung. Masuk surga sekarang siapa yang mau? Ada juga yang angkat tangannya. Padahal kita masih pengen hidup, ya. Orang-orang yang ada di rumah sakit, dokter mengatakan sebentar lagi akan mati. Semua pengen hidup. Tetapi kita semua pasti akan mati. Bukan masalah umur berapa kita mati, saudara. Tetapi yang terpenting pada saat kita mati, kita akan masuk surga. Dan saya berdoa siap saudara yang hadir pada pagi ini,
semuanya pasti masuk surga. Boleh berikan tepuk tangan kami. Saudara, memasuki Januari biasanya orang merayakan tahun baru. Ada orang-orang bilang umurnya bertambah dari 7 jadi 8, 8, 9 dan seterusnya. Saudara, Musa mengatakan masa hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Saya menginjak 78 tahun. Kalau saya kuat bisa sampai 80 tahun. Jadi kalau bagi orang-orang yang lanjut usia kayak saya, bertambahnya tahun berarti berkurangnya usia. Kalau usia sampai 80 berarti saya tinggal 2 tahun. Kalau nanti tahun depan 2025 usia saya tinggal 1 tahun kalau sampai 80. Nah saudara, setiap kita pasti ingin masuk ke surga. Nah kita bersyukur dengan perayaan Natal yang mengingatkan karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, Yohanes 3:16. Sehingga diberikannya anak yang tunggal namanya Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang sudah dibaptis, artinya saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara. Pada saat saudara dibaptis, maka nama saudara tertulis di dalam buku kehidupan. Pada saat kita terima baptisan, tapi kita tidak langsung mati, saudara. Kita harus menjalani kehidupan ini. Saya ingat waktu saya terima baptisan usianya 17 tahun. Jadi saya setelah terima baptisan menjalani kehidupan kurang lebih 70 tahun. Saudara, kebanyakan masih muda-muda di sini ya, masih panjang perjalanan kehidupan saudara. Mungkin bukan sampai 80, bisa sampai 90 atau mungkin bisa sampai 100. Nah, saudara, masalahnya orang yang sudah terima keselamatan tidak selama-lamanya selamat. Dia harus setia. Di dalam Wahyu 3 katakan hanya orang-orang yang setia mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, masalahnya saudara, di dalam kehidupan manusia mereka sering juga gagal menjalani hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga bukan berarti sekali dibaptis namanya tertulis dalam buku kehidupan, keselamatan ini enggak bisa hilang, pasti bisa hilang. Salah satu penyebabnya apa saudara? Di dalam ekonomi. Ada banyak orang-orang yang karena masalah ekonomi mereka bisa meninggalkan Tuhan. Karena itu di dalam kehidupan kita ada 2 hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu nama kita tertulis dalam buku kehidupan, sehingga pada saat kita mati kita pasti masuk ke surga. Yang kedua, kita perlu berkat Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang nggak mau berkat, angkat tangan. Ada juga yang angkat tangan. Padahal yang saya tanya yang nggak ingin diberkati. Zaman saya lagi kecil nyanyian yang terkenal apa? Biar saya miskin di sini, asal kaya di surga. Kenapa ada lagu ini saudara? Karena waktu itu banyak orang Kristen miskin-miskin. Kalau pendeta saya datang ke rumah saya itu pakai sepeda, saudara. Pakai sepeda udah untung, ya masih ada kendaraan. Jadi pada masa saya lagi kecil banyak orang tua orang bilang kalau mau punya menantu jangan pendeta, nanti jadi orang miskin. Saudara, tetapi sebetulnya Tuhan tidak punya rencana untuk orang-orang Kristen pada saat mereka lahir baru melalui baptisan air, baptisan Roh Kudus, mereka hidup di dalam kemiskinan. Karena itu ayat yang tadi kita dikatakan di sana, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi karena Dia begitu mengasihi setiap kita, sehingga diberikannya anak yang tunggal namanya Yesus, supaya setiap kita yang menerima Yesus kita boleh selamatkan. Yang kedua dikatakan apa? Damai sejahtera bagi di antara manusia yang berkenan kepada. Kenapa? Karena damai sejahtera adalah satu kunci untuk hidup di dalam keberhasilan. Coba kita baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11.
Bisa ditayangkan supaya kita bisa membacanya bersama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Iya, yuk baca ya. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini merupakan ayat rema bagi saya. Saya bersyukur kalau saya menerima ayat ini, bahwa hidup saya ada di dalam rancangannya Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Setiap kita pasti punya pengharapan. Amin. Katanya orang yang punya pengharapan adalah orang yang mati. Karena itu orang yang putus harapan biasanya suka lompat dari lantai 4 atau lantai 7. Kenapa? Karena putus harapan. Dan setiap kita yang punya pengharapan, kita punya pengharapan masa depan. Setiap kita punya harapan berbeda-beda. Waktu saya masih sekolah SD, saya punya harapan supaya bisa lulus SD. SMP lulus SMP. Demikian seterusnya. Setelah lulus, kemudian punya harapan bisa berkeluarga. Setelah berkeluarga, pengen punya keturunan, dan seterusnya. Sampai hari ini masih saya punya harapan. Harapan itu yang akan memberikan semangat dan gairah kepada saya. Karena dengan harapan memberikan kekuatan kepada saya. Dikatakan di sana, untuk kita memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan, kita harus memiliki damai sejahtera. Coba perhatikan, simak saudara ya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kalau bukan kecelakaan, artinya damai sejahtera. Dan orang-orang yang memiliki damai sejahtera, maka mereka akan memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Karena itu saudara, tadi kita baca Lukas 2 ayat 14 katakan bahwa damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Jadi setiap kita yang terima keselamatan masuk ke surga, Tuhan juga akan memelihara kehidupan kita. 70 tahun setelah saya dibaptis, Tuhan memelihara kehidupan saya. Saya bersyukur sampai hari ini saya bisa mengatakan kepada anak saya, kamu gak usah pusing masalah kehidupan papi dan mami. Kalau Tuhan memelihara sampai hari ini, papi mami percaya Tuhan akan pelihara sampai kami diangkat sama Tuhan. Saudara, kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang menepati janji-janjinya. Nah, jadi kita lihat saudara, jadi kunci keberhasilan memasuki 2024 supaya kita memperoleh tahun yang lebih baik daripada 2023, diberkati di dalam segala usaha pekerjaan kita. Kuncinya yaitu damai sejahtera. Saudara, saya sempat mencatat dari survei, dari penelitian orang-orang yang bukan orang Kristen. Dikatakan di sini, saya catat, orang-orang yang memiliki damai sejahtera adalah orang yang merasakan hidupnya tenang, tentram, dan merasakan bahagia. Orang-orang yang memiliki damai sejahtera selalu berpikir optimis, berani menghadapi masa depan, selalu bersemangat dan bergairah. Orang-orang yang memiliki damai sejahtera akan memiliki pikiran yang sehat, serta akan menimbulkan kreativitas dan inisiatif yang baru. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki damai sejahtera, hidupnya akan merasa tertekan, stres, depresi, gampang tersinggung, sensitif, uring-uringan, cepat marah, cepat tua, bahkan cepat mati. Jadi gak salah kalau dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi.
karena setiap kita boleh diselamatkan masuk ke dalam surga. Tetapi damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Saya berdoa setiap saudara di tempat ini berkenan kepada Allah, sehingga setiap kita bisa memiliki damai sejahtera. Nah saudara, pasti semua kita yang ada di tempat ini tanya sama saya, Pak Joni, saya ingin hidup di dalam damai sejahtera. Bagaimana caranya? Coba kita lihat di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Ya, sekiranya kita baca sama-sama. 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan sesungguhnya yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan selalu limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Sekiranya memperhatikan perintah-perintah Tuhan, dikatakan damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi orang yang memiliki damai sejahtera seharusnya hidupnya berbahagia. Jadi damai sejahtera dan kebahagiaan adalah dua sisi dalam satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang memiliki damai sejahtera harusnya dia adalah orang berbahagia. Orang yang bisa memiliki kebahagiaan adalah orang-orang yang memiliki damai sejahtera. Saudara, kita akan memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan seperti sungai yang tidak pernah berhenti, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tentu semua kita ingin mendapatkannya, dan dikatakan di sana, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Setiap minggu kita datang beribadah. Mungkin juga saudara ikut kul ya, atau hari apa diadakannya. Mungkin saudara juga setiap hari baca ayat di Alkitab ya, di HP saudara. Kita belajar apa yang dikatakan perintah-perintah Tuhan. Seharusnya kita bisa memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan. Nah, kita sekarang akan lihat di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat 17. Ya, di mana ada kebenaran? 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi orang-orang yang ingin memiliki damai sejahtera adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kebenaran tentang firman Tuhan. Jadi setiap kita datang beribadah, seharusnya kita mendapatkan firman Tuhan yang berupa pengajaran untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan untuk kita bisa memiliki damai sejahtera adalah hidup di dalam kebenaran. Nah, masalahnya saudara, setiap manusia berbicara bukan masalah kebenaran, masalah keadilan. Matius 5 ayat 10 katakan, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Perhatikan, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Banyak istri-istri datang kepada saya yang komplain, saya sudah hidup melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri. Bahkan saya membantu suami saya sebagai wanita karir yang juga cari duit. Tetapi suami saya suka menganiaya kepada saya. Jadi saya hidup di dalam penderitaan. Manusia pada umumnya seperti itu. Bukan saja di dunia rohana, di dunia rohani juga sama. Bukan hanya di dunia sekuler. Orang-orang juga suka melaporkan kepada saya perlakuan-perlakuan yang membuat dia tidak berbahagia. Ketidakadilan. Sedangkan firman Tuhan katakan orang yang ingin memiliki damai sejahtera adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, bukan masalah keadilan. Matius 5 ayat 39 katakan, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Amin. Amin. Ada amin ya, takut disuruh maju nanti ya.
Itu uji ya. Saya tampar pipi kananmu, coba berikan pipi kirimu. Kalau di sini ada seorang istri yang mungkin dianiaya sama suaminya, saya doa tentu nggak ada di sini. Kalau istrinya bilang, kamu udah tampar pipi kanan saya, ini pipi kiri tampar. Istrinya bilang, kamu tuh nantang saya ya. Atau dia bilang, istri saya udah gila ya. Orang ditampar pasti marah, bukan diberikan yang kanan ditampar, berikan pipi kiri. Saudara, tentu maksudnya bukan seperti itu, tetapi maksudnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Saya punya pengalaman yang sederhana, saudara. Setelah saya menikah, dia jelek-jelekan mama saya di luaran. Saya berpikir selama ini saya baik sama dia. Kalau dia datang ke rumah saya punya apa, saya ingin beri sama dia. Oh, mungkin beri baju sama dia. Oh, mungkin beri apa ya? Beri singlet, beri kaos kaki. Ya, kadang-kadang dia perlu apa, ya saya bantu. Loh, sekarang dia jelek-jelekan nama saya. Saudara, saya nggak langsung marah datang, dia marahin. Ya. Saya nggak datang ke rumah dia langsung saya pukul ya, enggak. Tapi saya diamin. Saya bilang sama istri saya, itu kakak ipar. Nggak bener kok jelek-jelekin saya. Kasih tahu ya, saya marah. Tapi saya nggak melakukan tindakan apa-apa. Saya hanya mendiamkan saja. Saudara, ya udah berbulan-bulan saya nggak hubungan sama dia nggak berani ke rumah saya kan ya, karena tahu saya nggak terima dengan apa fitnah-fitnah yang dia lakukan. Buat saya nggak apa-apa saudara, tapi dampaknya karena mertua saya tinggal serumah sama saya. Waduh, mertua saya bilang memang udah nggak ada suami lagi ya. Anak laki-laki satu-satunya udah nggak mau datang ke rumah ini, nggak mau nengok mamahnya. Wah, saya tahu hatinya pasti juga nggak merasakan damai sejahtera. Pasti istri saya juga sama. Wah, punya kakak laki-laki satu-satunya nggak bisa datang ke rumah. Saudara, kehilangan damai sejahtera bisa saja kepada mertua saya, bisa juga kepada istri saya, bukan juga bisa juga kepada keluarga-keluarga yang lain. Saudara, saya merenungkan itu, lalu saya ambil tindakan. Saya datang ke rumah kakak ipar saya. Saya nggak lakukan apa-apa, cuma saya kembali membuka percakapan. Saya punya kakak ipar melihat saya datang, wah, mukanya cerah sekali. Setelah itu, damai sejahtera kami miliki untuk keluarga kami. Hal yang simpel, hal yang sederhana untuk kita bisa menerima damai sejahtera, yaitu kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran berbicara bukan masalah keadilan. Saudara, orang-orang nggak suka sama peperangan. Orang bilang harus ada damai, harus ada damai. Bagaimana caranya? Hentikan peperangan. Jadi setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita ingin memiliki damai sejahtera, maka jangan ada konflik, jangan ada pertengkaran, jangan jadi pembuat masalah. Kalau ingin damai, jangan punya musuh. Hentikan terjadinya peperangan. Harus bisa mengampuni, harus bisa mengucap syukur. Kalau saya lihat wajah saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sepertinya nggak ada konflik di rumah tangga saudara. Sepertinya nggak ada konflik antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anaknya. Tetapi seringkali para pembicara tertipu dengan wajah jemaat. Jangan-jangan ada di antara saudara yang salah satu ini justru kehilangan damai sejahtera karena perkara-perkara yang kecil. Ada seorang istri yang senang kerapihan. Tiap dia mau sikat gigi, odolnya mencret-menceretan kemana-mana. Hal yang kecil, ya bisa aja istri jadi marah sama suaminya. Udah dia ngomongin dari semenjak kita kawin. Kawinnya udah berapa lama? Udah 50 tahun. Ya ampun, udah 50 tahun. Saya menginjak pernikahan saya tahun ke-52 dan saya bersyukur belum pernah terjadi
konflik antara saya dengan istri saya yang membuat saya marah sampai meninggalkan rumah. Belum pernah saya ada konflik sama istri saya sampai saya pukul istri saya. Tapi kadang-kadang kalau kita ada konflik, kita juga suka diam-diaman. Betul saudara ya? Nah ini masalahnya saudara. Ada suami istri yang ngomong sama saya. Istri saya marah sama saya. Masih mending dia marahnya. Pecahin piring, pecahin gelas. Ini enggak. Dia enggak mau ngomong sama saya. Ya enggak mau ngomong sebentar. Oh enggak sebentar Pak. Ya sehari enggak apa-apa. Oh, bukan sehari Pak. Berminggu-minggu. Ini penderitaan buat saya. Saudara, padahal mah enggak diapa-apain ya. Cuma enggak diajak ngomong. Nah ini masalahnya. Ada banyak konflik rumah tangga. Selalu berpikir masalah keadilan. Bukan saya yang salah. Bukan saya yang mendahului. Bukan saya yang melakukan dosa. Tapi selalu menuntut orang lain yang salah. Ada satu ayat yang sangat menarik sekali. Di dalam Roma 14 ayat 19. Atau kita baca Roma 12 ayat 18 saja. Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Ya ini mengejar ya. Sedapat-dapatnya. 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu berilah perdamaian dengan semua. Sedapat-dapatnya. Sedapat-dapatnya. Artinya harus didahului dari kita. Ya, untuk kita bisa memperoleh damai sejahtera. Jangan kita lagi berpikir masalah siapa yang salah, siapa yang enggak berdosa. Saudara, damai sejahtera adalah dasar untuk kita bisa memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Ada banyak harapan yang terjadi dalam hidup kita. Harapan-harapan ini akan terjadi kalau kita bisa memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu bisa kita dapatkan kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara senang dengan tema firman Tuhan pada pagi ini, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Itulah yang saya sampaikan pada pagi ini, kiranya menjadi berkat bagi jemaat GBI Kalijati.